Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada ungkapan yang layak kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Syukur dengan rasa syukur yang terbaik. Bagaimana kemudian kita menyadari dengan sepenuh hati segala yang melekat dalam diri kita ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semakin menguatkan diri kemudian untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyak zikir kepadanya. Yang ketiga adalah manifestasi dari itu semua, bagaimana caranya yang telah melekat dalam diri kita ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lalai. Terkadang kita abai. Harusnya kita suruh beribadah, harusnya suruh kita melakukan kebaikan-kebaikan. Namun mungkin ya, kita seringkali juga melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang sekiranya itu berbuat dosa. Hal-hal yang sekiranya tidak berguna. Hal-hal yang sekiranya justru merugikan diri kita. Untuk itu, di awal ini, mari kita bersyukur kepadanya. Kita kembali lagi komitmenkan dalam diri kita. Kita manfaatkan nikmat yang ada dalam diri kita ini dengan semaksimal mungkin. Dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tentu itu untuk kebahagiaan hidup kita. Baik itu kebahagiaan fid dunya maupun kebahagiaan hidup kita untuk akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam. Marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit sharing tentang perkara jodoh. Memang sangat kompleks ya kalau misalnya kita ingin berbicara tentang jodoh. Baik itu upaya proses untuk mendapatkannya, menemukannya, kemudian keberanian untuk melangkah di jenjang yang lebih serius lagi, menikah. Setelah menikah pun masih ada tantangannya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. Ya kan, makanya sangat-sangat kompleks ketika kita berbicara tentang perkara jodoh ini. Nah, yang pertama yang perlu kita yakini, yang perlu kemudian kita pahami bahwa sebenarnya jodoh kita itu sudah Allah tentukan jauh hari sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Ya. Di dunia ini Allah sudah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, dan lain sebagainya. Semuanya berpasangan. Kita semua itu sudah punya pasangan. Cuma yang harus kita lakukan adalah berusaha, berikhtiar. Bagaimana caranya kemudian kita menemukan pasangan hidup kita. Memang dinamikanya setiap orang berbeda-beda. Ada yang kemudian Allah dekatkan, mudahkan dia untuk menemukan jodohnya. Ada yang kemudian butuh usaha yang lebih lagi. Setiap masing-masing pribadi itu untuk menemukan jodohnya. Berbeda-beda setiap diri kita. Namun yang tadi saya sampaikan, setiap kita punya pasangannya, gitu ya. Nah, ikhtiar kita lah yang kemudian harus kita kuatkan lagi, doa kita yang kemudian harus kita tingkatkan lagi untuk menemukan pasangan hidup kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perkara jodoh ini,
Kalau saya memiliki keyakinan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang buruk ya itu untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk ya untuk laki-laki yang buruk. Itu konsep utamanya. Jadi ketika diri kita itu menginginkan pasangan hidup kita adalah pasangan yang baik di hadapan Allah, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah pantaskan diri kita. Ya, pantaskan diri kita, persiapkan diri kita agar kita menjadi orang yang baik untuk nantinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya punya uang 100.000, ya. Kemudian uang itu saya remet-remet. Saya ludahin, saya injak-injak, saya ketekin mungkin ya. Kemudian saya buang di jalan. Kira-kira tetap akan ada yang mengambil atau tidak? Jelas akan diambil. Kenapa? Karena meskipun bentuknya mungkin sudah kucel, meskipun bentuknya sudah tidak rapi lagi, namun tetap saja dia adalah uang. Itu adalah uang yang punya nilainya, punya sesuatu yang berharga. Nah, dalam konteks diri kita maknanya apa? Kalau sekiranya ada sesuatu yang berharga dalam diri kita, ada sesuatu yang kemudian bernilai dalam diri kita, yang kemudian membedakan antara kita dengan yang lainnya, ya, maka yakin saja, insya Allah jodoh kita itu tidak akan susah untuk kita temukan. Mungkin juga malah bisa kita yang nantinya akan didatangi oleh calon pendamping hidup kita. Jadi akan dilamar dulu. Bahkan kadang-kadang laki-laki itu juga ada banyak yang dilamar dulu. Boleh nggak? Boleh saja. Kalau perempuan itu sekiranya memang menilai-nilai, mengukur-ukur, oh itu kira-kira laki-laki itu memang baik untuk saya. Dengan karakter yang seperti itu cocok, dengan kriteria yang seperti itu cocok untuk saya. Maka sampaikan aja. Nggak salah kok, sampaikan meskipun memang disampaikan dengan cara yang terbaik. Ya, lewat perantara orang terdekatnya misalnya, ya. Jangan kemudian berani sendiri harus berdua-dua. Nah, itu yang tidak boleh. Sampaikan lewat orang yang terdekatnya yang bisa dipercaya, sehingga kalau sekiranya itu nanti mendapatkan jawaban terbaik, iya, nah, ya alhamdulillah kita harus syukur. Itu mungkin adalah memang jodoh kita. Kalau tidak ya nggak masalah, jangan kemudian sakit hati. Bisa juga nanti Allah ingin tunjukkan bahwa kita sudah dipersiapkan jodoh yang lebih baik daripada yang mungkin sudah kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantaskan diri kita. Satu ya. Kalau saya mengutip apa yang sudah dituliskan oleh Ibrahim bin Ham dalam salah satu kitabnya, kita itu akan terlihat lebih berharga, lebih bernilai kalau diri kita itu setidaknya memiliki 3 hal. Yang pertama itu adalah iman, yang kedua itu adalah ilmu, yang ketiga itu adalah akhlak. Ya. Yang pertama itu adalah iman. Iman itu menjadi sesuatu yang mutlak, wajib kita miliki. Satu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdikan diri kepadaku. Itu tugas utama kita. Sehingga iman kepada Allah itu mutlak. Kalau sekiranya kita sukses baik di semua hal, namun iman itu tidak ada, maka itu sia-sia, percuma. Ya, karena apa? Besok yang pertama kali akan dilihat tentu adalah ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman itu tentu fluktuatif, naik turun, ya kan? Kadang kita merasakan nikmatnya iman, dekat kepada Allah, mudah untuk sholat, mudah untuk puasa, mudah untuk baca Al-Quran saat iman kita sedang tinggi. Mungkin satu momen kita juga merasakan
Ya Allah, bangun untuk subuh sholat saja susah, untuk baca Al-Quran saja matanya berat misalnya, untuk zikir saja juga susah misalnya, ya. Nah, itu fluktuatif. Mungkin keadaan kita waktu itu imannya sedang turun. Kalau kita melihat, membaca, mendalami di dalam beberapa kitab hadis, kita akan menemukan cara terbaik untuk meningkatkan iman itu adalah memaksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ibadah-ibadah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kemudian beristighfar, banyak-banyak kemudian berzikir, banyak-banyak kemudian bersujud, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kemudian membaca Al-Qur'an. Dengan cara-cara kita melakukan kebaikan itu, insya Allah iman kita akan tetap baik, ya, tetap tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya memang kita pun harus didukung dengan lingkungan-lingkungan yang sekiranya juga support dengan kita. Kalau lingkungan-lingkungan kita itu juga kurang bagus, mungkin pengaruhnya itu bisa juga malah justru menjerumuskan kita, ya mungkin kita juga akan tergoda, iman kita juga akan terpengaruh. Makanya kalau sekiranya pergaulan kita, lingkungan kita saat ini masih belum bagus, ayo segera kita perbaiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah perkara ilmu. Iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan, ya. Ada keimanan namun tidak memiliki ilmu yang cukup, ya, untuk mengimplementasikan iman. Nah, maka itu juga nanti tidak akan sempurna, tidak akan baik. Dalam perkara sholat misalnya, Rasul sudah jelas menyampaikan, ya, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan tentu kita butuh ilmu. Bagaimana sih cara Rasulullah itu sholat? Takbiratul ikhramnya seperti apa? Apa sih yang dibaca? Kemudian salamnya itu seperti apa? Dan lain sebagainya. Semuanya butuh ilmu. Sehingga kita mau tidak mau pun harus mempelajari, harus belajar, ya. Apalagi Al-Quran yang pertama kali itu turun, itu adalah perintah untuk membaca, perintah untuk mencari ilmu. Ilmu ini penting sekali, ya. Makanya kita harus mencari ilmu, harus meningkatkan terus keilmuan kita, baik ilmu yang kaitannya dengan ibadah, ya, ilmu-ilmu akhirat, ataupun ilmu-ilmu yang sekiranya bisa kita gunakan untuk kehidupan dunia kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, siapapun yang ingin bahagia dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang kemudian menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang kemudian menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Ini menjadi syarat yang memang harus kita miliki juga, ya. Dalam konteks kemudian hidup keluarga, ya penting juga siapapun itu, jurusannya apapun itu. Mungkin psikologi, mungkin kedokteran, mungkin teknik sipil, arsitektur, penerbangan, perkapalan, dan lain sebagainya. Semua kita pun harus belajar tentang ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan bagaimana caranya kemudian membangun keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena apa? Kita itu nantinya akan disatukan dengan orang yang berbeda. Orang yang berbeda dari segi karakternya, yang berbeda dari segi sudut pandangnya, ya. Kalau dalam benak kita masih ada pikiran untuk kemudian menyamakan perbedaan itu, maka itu nggak akan pernah bisa terwujud. Yang namanya perbedaan itu tidak bisa disamakan. Perbedaan itu bisanya hanya disatukan. Disatukan dalam visi yang sama. Disatukan dalam tujuan yang sama. Nah, sehingga kalau kita bisa menyamakan, ya, visi hidup tentunya, tujuan hidup tentunya dalam keluarga itu, ya insya Allah nanti permasalahan-permasalahan itu apapun itu bisa kita atasi. Memang kita tidak bisa menghindari biar kita tuh nggak ada masalah, itu nggak bisa. Pasti nanti akan ada masalah, ya. Apalagi ya kalau manten-manten baru, manten-manten anyar itu bahasanya, ya. Baru masa-masa manisnya lah di awal-awal nikah itu mungkin
taunya cuma senang, bahagia. Tapi lambat laun semakin tahu karakternya seperti itu, semakin tahu pola pikirnya seperti itu juga nanti bisa memicu masalah. Makanya kalau sekiranya kita sudah siap dengan keilmuan yang memadahi, insya Allah permasalahan itu nanti akan bisa kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah akhlak, ya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita, pasangan hidup yang baik untuk kita, ya kita harus tegakkan akhlak kita. Kepada Allah jelas, kepada orang tua harus jelas, kepada Rasulullah SAW juga jelas, kepada sesama juga jelas, dan yang tidak kalah penting juga adalah akhlak terhadap diri kita sendiri. Memang ada ya, ada, jelas ada. Setiap diri kita itu memiliki hak yang harus kita penuhi, ya. Kita perlu untuk dirawat, kita perlu untuk istirahat yang cukup, kita perlu untuk membekali diri kita dengan keilmuan, kita perlu untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sekiranya membuat kerusakan dalam diri kita. Kalau sekiranya mungkin kita masih sering bergadang yang kemudian tidak ada faedahnya, beda ya kalau misalnya bergadang untuk iktikaf gitu ya, beda. Itu boleh dan sangat diperbolehkan, apalagi di akhir-akhir 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Kita harus banyak kemudian berzikir, beriktikaf di masjid gitu ya. Boleh, ini sangat diperbolehkan. Tapi kalau bergadang yang sekiranya hanya sia-sia, tidak ada faedahnya, ya ini tidak boleh. Mungkin merokok, mungkin bertato, ya, berdandan menyerupai lawan jenis. Hal-hal yang sekiranya bisa merusak diri kita, itu harus dihindarkan. Kita kan pengen tentunya pasangan kita itu adalah orang yang dia bisa jaga diri, orang yang dia itu juga terawat. Ya kalau kita pengen yang seperti itu, ya kita juga harus merawat diri kita. Ya kan? Kata Allah, wa alaisal insan illa masa'a. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan apa yang kita usahakan. Kalau kita mengusahakan sesuatu yang baik, yang kita upayakan adalah kebaikan, ya insya Allah nanti yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang baik juga, gitu ya. Jadi kalau kita pengen dapat yang baik, maka kita harus menjadi orang yang baik dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu dasar utama. Sebelum kita kemudian berikhtiar untuk mencari kemana-mana, itu kita pantaskan diri kita terlebih dahulu dengan modal iman, ilmu, akhlak. Menurut Ibrahim bin Ham itu sudah cukup kemudian untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu semua memang harus ditingkatkan, semuanya harus di level yang baik. Jangan hanya setengah-setengah, semuanya harus di level yang sempurna. Sebisa mungkin diri kita, ya, harus kita perjuangkan. Yang selanjutnya, memang kita benar harus mencari, berusaha mencari. Jangan kemudian kita nunggu gini, cuma di rumah, hanya di lingkungan itu saja misalnya. Ya kalau misalnya jodoh kita di sana, kalau ternyata jodoh kita tidak di sana, ya susah, kita lama menemukan jodoh kita. Ya, jadi kita harus ikhtiar untuk mencari. Ya, mencarinya seperti apa? Ya tentu memperbanyak silaturahim, memperbanyak komunitas-komunitas yang baik. Pengajian di sana, pengajian di sini, ikut majelis taklim yang di sana, ikut organisasi dakwah yang ini. Baik itu levelnya mungkin tingkat yang terendah di kampung misalnya, sampai kemudian nanti tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, ya, atau mungkin malah justru nasional, internasional. Karena kita itu diciptakan berpasang-pasangan, ya kan? Kemudian dijadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ya bisa juga mungkin selama ini kita belum temukan jodoh kita di lingkungan kita saat ini, mungkin memang bukan di situ. Kita perlu lagi melebarkan sayap silaturahim kita di tingkat yang lebih luas lagi. Mungkin jodoh kita di sana. Ya, itu salah satu kemudian bentuk ikhtiar untuk menemukan jodoh kita. Mas, saya itu ada orang yang saya sukai. Saya berharap betul dia datang saya. Yang datang bukan dia, malah orang lain. Terus gimana itu ya? Itu dinamikanya memang kadang-kadang seperti itu.
sudah suka dengan si A, yang datang si B gitu ya. Dan ingat ya teman-teman semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan salahkan siapa yang datang ke kita. Ya, jangan salahkan siapa yang datang ke kita. Biar gimana pun dia sampai ke kita itu juga atas kehendak Allah, atas izin Allah. Ya, walaupun memang saat orang lain datang ke kita harus melihat, menilai ya dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kriteria Rasul jelas ya kan, baik fisiknya, baik kemudian hartanya, keturunannya, yang utama adalah baik agamanya. Nah, kalau sekiranya itu kita melihat dia itu memiliki potensi yang bagus untuk ke sana, ya terima. Tapi bukan itu yang aku sukai gitu. Yang aku sukai si A itu. Nah, ya kalau memang ada kesempatan untuk sampaikan, dulu ya sampaikan coba sama si A itu. Kalau memang dia jelas baik dan sekiranya sudah dilihat-lihat dia memang baik ya, responnya juga bagus ya, mungkin itu jodoh kita ya, yang mungkin memang kita perlu untuk ngomong terlebih dahulu. Namun kalau sekiranya dia itu kok nggak datang, dikasih kode nggak jelas, setelah kita datang kemudian nggak memberikan kepastian dan yang datang itu orang lain, yang ternyata juga ini orangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditentukan Nabi misalnya, potensinya ke arah sana, ya sudah terima saja. Terima aja. Ya, karena apa? Bisa jadi loh ya, bisa jadi orang ini kita idamkan. Kita benar-benar berharap ini baik menurut kita. Tapi sebenarnya Allah ingin tunjukkan kepada kita ada ini loh, ada orang yang lebih baik lagi. Ini untuk kamu, saya siapkan untuk kamu. Ya. Atau mungkin justru ada juga orang lain yang sekiranya kita anggap ya Allah kok kayak gini sih. Ternyata itu malah jodoh kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kemudian kita anggap kita cintai, itu tidak mesti itu baik di hadapan Allah. Ya. Sesuatu yang kemudian kita anggap buruk itu juga belum tentu buruk di hadapan Allah. Jadi ketika misalnya yang datang itu justru orang yang mungkin bukan orang yang pertama kita inginkan. Nah, namun setelah kita ukur-ukur, setelah kita nilai-nilai, oh ternyata ini orangnya bagus nih. Dari segi agamanya oke, keluarganya oke, finansialnya oke, ya kan, fisiknya juga oke, ya sudah terima. Bismillah, mudah-mudahan ini memang jodoh kita. Namun tentu tidak semudah seperti itu ya memutuskannya. Banyak gejolak nanti yang mungkin kita hadapi, perasaan kita, benarkah ini keraguan kita, terus dan lain sebagainya. Ya, namun jangan tergesa-gesa, memang harus banyak-banyak mohon petunjuk kepada Allah SWT. Banyak-banyak kemudian berdiskusi dengan orang tua. Perdalam lagi dengan seksama ya. Yang pasti gantungkan keputusan ini kepada Allah SWT. Kita mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kalau memang kita diberikan kemantapan hati ya sudah kita terima. Kalau tidak, sampaikan segera mungkin. Ya, sampaikan segera mungkin. Ini ada loh ya, ada orang yang itu dia datang kepada si A misalnya. A ini nggak suka. A ini menganggap B ini nggak sesuai dengan kriterianya, ya sudah tahu nggak suka, itu seolah-olah dia memberikan kepastian, harapan diterima, ngobrol sana sini, chatting sana sini, padahal nggak ada niatan hatinya itu untuk serius. Ini orang yang menurut saya paling jahat sedunia dan orang yang nggak gentle. Kalau orang yang gentle yaitu menyampaikan langsung di situ. Kalau memang enggak ya terima kasih. Saya hargai segala bentuk perhatianmu kepada saya. Namun mohon maaf, saya ingin untuk lebih menata diri terlebih dahulu. Saya ingin lebih menata diri saya terlebih dahulu, karena saya masih belum ada nih kesiapan untuk ke arah sana. Ya monggo nanti kita saling berdoa saja, mudah-mudahan kita yang diberikan yang terbaik. Itu kalau belum punya pandangan. Kalau sekiranya sudah punya pandangan, mohon maaf, terima kasih, saya sudah memiliki
komitmen dengan seseorang, doakan mudah-mudahan saya juga dilancarkan, dan tentu saya juga mendoakan kepada saudara agar saudara diberikan jodoh yang terbaik, yang mudah-mudahan juga lebih baik daripada saya. Jadi sampaikan apa adanya saja gitu. Jangan digantungkan. Gantungkan itu sakit hati, Mas. Loro hati ya, Mas. Aku ora tegel, Mas, delok wong melihat orang itu nanti nangis di hadapan saya. Coba dia sakit hati benar, tapi kalau misalnya kamu gantungkan dia dengan sesuatu yang jelas, yang seolah-olah kamu berikan harapan itu pasti untuk dia, tiba-tiba besok setelah kok ada kedekatan yang lebih intens lagi kamu ngilang, itu lebih sakit yang mana? Ini lebih sakit yang itu, ya kan? Makanya kalau misalnya istilahnya belum siap, ya katakan belum siap saja. Nah, saya berharap kita semua memiliki prinsip gini. Kalau sekiranya memang belum siap ya, kesendirian dalam penantian yang menjaga iman itu jauh lebih mulia daripada berpasangan namun penuh dengan ketidakbaikan. Ini saya hanya mengutip ya, bukan karya saya. Lebih baik kita sendiri gak apa-apa nih, jomblo dulu nih. Ya, jomblo dulu nih untuk menyiapkan diri kita, mental kita, bekal kita, ya. Sambil terus berikhtiar menemukan yang terbaik ya. Daripada kemudian kita berpasangan hanya sekedar ngisi hati yang kosong ya. Jalan ke sana sini malu ya Mas gak punya pacar. Nah, sekarang pacar itu apa? Gak ada hukum Islam untuk pacaran. Haram ya haram, ya kan? Jadi gak ada, gak boleh pacaran kecuali setelah nikah. Jelas setelah nikah itu boleh bermesraan, setelah nikah itu boleh, ya kan? Nah itu malah justru diutamakan untuk bangunkan keluarga yang harmonis itu ya salah satunya dengan keromantisan yang diterapkan dalam kehidupan keluarga. Tapi setelah pacaran, tapi setelah nikah. Nah kalau belum nikah ya nggak boleh, jelas. Daripada kemudian kita membuat kemaksiatan lebih dalam, zina yang kemudian dilarang, mas justru kita dekati, kosongkan hati kita aja. Nggak usah isi kita dengan orang lain yang justru itu membuat banyak kemudorotan, banyak hal yang sia-sia, banyak dosa. Ya nggak apa-apa kita jomblo dulu, diolok-olok biarin aja. Kita bukan jomblo, kita cuma sedang berikhtiar untuk menemukan pasangan yang cocok untuk kita. Kita sengaja nggak tempatkan orang itu sembarang orang di hati kita, ya kan? Karena kita memang milih yang terbaik untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ada nih, wah jomblo aja lah. Kalau memang sudah pantas, sudah siap, sudah pantas, jangan jomblo. Setengah kesempurnaan iman kita itu bisa kita dapatkan dengan jalan menikah. Kalau memang sudah siap nikah, umurnya sudah siap nikah. Namun ada juga nih, memang tadi saya sampaikan dinamikanya setiap orang tuh berbeda-beda. Mas saya belum nikah nih. Loh kan kamu udah mapan juga toh, dari segi umur juga sudah oke. Saya tuh gimana ya, belum ada seseorang yang cocok lah. Standarmu apa? Ya ternyata standarnya kayak Korea, sempurna fisiknya kayak gitu lah. Yuk standarnya itu kembalikan pada seperti yang disampaikan Rasul saja. Ya, nggak usah nyari yang sempurna. Kalau nyari yang sempurna itu ya ada nggak ya? Ada, susah. Tapi kira-kira yang sekiranya potensial ke arah sana, ke arah sempurna, imannya bagus, ya kan? Finansialnya bagus. Senajan sekarang mungkin dia bukan orang yang kaya, tapi potensi kinerjanya bagus, disiplinnya bagus, karakternya bagus, dan potensinya ke arah kaya, ambil, ya kan? Fisiknya bagus, ambil, ya kan? Dari segi keluarga bagus, ambil. Mas kayak apa aja ambil. Ya bukan seperti itu. Maksudnya kalau sekiranya memang dia adalah orang yang kira-kira potensi memang baik, kita harus ambil kesempatan itu. Bisa jadi memang itu yang terbaik untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesiapan seseorang itu memang setiap individu berbeda-beda, ya kan? Ya, namun ada juga salah seorang teman saya misalnya, tentu tidak saya sebutkan namanya, sebenarnya dari segi umur sudah siap, ya kan? Kemudian dari segi pekerjaan ekonomi juga sudah siap. Dari segi pengetahuan dan modal
kedekatan dengan Allah, insya Allah sudah siap. Cuman memang ada keraguan yang besar dalam dirinya. Apa iya dengan kondisi fisik saya yang seperti ini akan ada orang yang kemudian mau dengan saya? Ternyata ada rasa kurang bersyukur ya yang ada dalam dirinya. Jadi kita jangan sampai menjadi seperti orang lain. Kita harus menjadi diri kita sendiri, syukuri apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Potensi-potensi yang ada dalam diri kita dikembangkan semaksimal mungkin. Sekali lagi, jangan ingin jadi orang lain. Jadi diri kita sendiri. Orang lain mungkin punya kelebihan itu, tapi tentu dia juga punya kekurangan. Nah, kita punya kelebihan apa? Itu yang kita munculkan. Jangan kemudian kita terus saja mungkin berkeluh kesah, kita kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Justru itu benar-benar menunjukkan bahwa kita bukan termasuk orang yang bersyukur. Padahal kata Allah, kalau sekiranya kita bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan dilimpahkan, tambahkan kepada kita. Tapi ancaman bagi orang yang tidak bersyukur itu adalah azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya kita memang menginginkan keridhaan Allah, ya, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu. Sekiranya memang kita sudah siap, ya, mari kita untuk melangkah menuju sesuatu yang kemudian membawa kita pada jenjang pernikahan. Memang setelah nikah pun itu tidak selesai masalahnya, masih akan banyak masalahnya. Masih banyak yang kemudian harus kita nantinya akan selesaikan. Setiap kita tidak bisa menghindarkan diri dari masalah. Pasti nanti kita akan menemukan masalah. Di awal-awal nikah tentu mungkin yang muncul adalah sesuatu yang baik-baik. Senang-senang isinya, ya kan, romantisnya kelihatan betul. Tapi lambat laun, sebulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, nanti akan mulai kelihatan. Oh, ini kurangnya ini, pasanganku kurangnya ini, lemahnya ini, dan lain sebagainya. Dan di situ ketika kita kurang memiliki pemahaman yang bagus, niat kita nikah itu mungkin juga belum lurus. Nah, itu seringkali terjadi goncangan. Kalau sekiranya kita sudah lillahi ta'ala dari awal, ya sudah, problem itu memang harus diterima, dihadapi, diselesaikan. Nggak kemudian pengen ganti pasangan, ini kurang itu, dan lain sebagainya. Diterima, syukuri, terima segala kelebihannya dan terima juga kekurangannya. Kalau sekiranya kita bisa menutupi kekurangannya, kita tutupi, ya kan? Jangan kemudian yang dibahas hanya kekurangannya terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berat tantangannya bagi nanti laki-laki ya terutama, karena tugasnya itu sangat berat. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan ahli keluargamu dari siksa api neraka. Jadi persiapkan diri kita, terutama yang laki-laki, agar kita bisa membawa keluarga kita menuju kebahagiaan fid dunya wal akhirah, menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari nanti siksa api neraka. Mudah-mudahan dengan kita seringkali mengikuti kajian, mempersiapkan diri melalui membaca buku dan lain sebagainya, ya sudah cukup bekal. Dan insya Allah kita iringi dengan kedekatan kita kepada Allah, banyak berdoa, mudah-mudahan nanti kita dibimbing untuk menuju dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tentu banyak kurangnya, banyak salahnya. Dan saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan menuju kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatannya. Kita semua masih bisa merasakan indahnya dunia yang penuh dengan kesenangan tentunya. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ladang ibadah kita sebagai bentuk dan persiapan untuk menuju hari akhirat kelak. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita bayangkan sejenak. Apa yang sekiranya kita rasakan ketika mungkin kita berada di dalam kamar mandi yang berukuran sempit tentunya ya, tidak terlalu luas. Mungkin mau buang air kecil ataupun air besar. Ya, kemudian setelah kita duduk di kloset, pintunya kita tutup dan ternyata di dalam kamar mandi itu ada seekor ular, meskipun ularnya itu hanya dia. Apa yang kemudian kita rasakan? Ya mungkin sudah teriak ke sana sini, minta bantuan orang lain dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga kita melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Mungkin terkadang lucu dan juga aneh. Karena saking paniknya. Coba kita bayangkan lagi ketika kita berada di pojok lapangan sepak bola, ya. Kemudian di sisi yang berlawanan kita melihat di sana ada segerombolan babi, sama-sama mengancam sebenarnya. Tapi coba apa yang sekiranya kita rasakan? Akankah hati kita itu sepanik saat kita berada di dalam kamar mandi, atau kita lebih tenang saat kita berada di dalam lapangan meskipun yang kita hadapi adalah gerombolan babi? Tentu yang kita akan alami berbeda. Hati kita lebih tenang saat kita berada di lapangan tadi. Nah, dalam konteks hati yang lapang itu, apa maksudnya? Jadi gini, hati yang lapang itu akan memberikan kepada kita sebuah ketenangan dalam menghadapi suatu permasalahan hidup. Nah, berbeda dengan hati yang sempit. Hati yang sempit itu justru akan membuat sedikit masalah yang kita hadapi itu akan menjadi rumit. Nah, tema hari ini adalah tentang hati yang lapang. Ya, bagaimana sih caranya kemudian agar hati kita lapang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki hati yang lapang itu tentu terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih tauhidnya dan dirinya tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara kedekatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya orang-orang yang memiliki hati yang lapang ya, ini akan memiliki pandangan bahwa setiap ujian yang dia terima, setiap ujian yang dia hadapi itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Dan tentu mereka menyadari betul bahwa yang dihadapi dia itu adalah sebagai bentuk Allah ingin menguji, melihat seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka didiamkan saja setelah mereka mengatakan aku beriman kepada Allah? Tidak. Justru Allah akan memberikan ujian. Sama halnya orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yang dia mengatakan beriman kepada Allah itu diuji oleh Allah. Diuji, kemudian setelah mendapatkan ujian itu Allah ingin melihat seberapa besar dia kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin saat diberikan ujian itu dia justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, orang-orang yang dia hatinya lapang itu dia sadar betul. Setiap yang dia hadapi, yang dia alami, ujian, hambatan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kecintaan Allah untuk menguji kita seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kemudian hal yang harus kita lakukan lagi adalah bagaimana caranya kemudian kita menguatkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kuatkan kesabaran kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat
Mohon petunjuk kepada Allah, mohon doa kepada Allah agar kita semua diberikan kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kesabaran ini penting bagi kita, ya. Kesabaran ini penting bagi kita, baik itu dalam menjalankan perintah Allah maupun saat kita ditimpakan suatu musibah. Memang berat tentunya, namun ketika hati kita sudah terikat oleh Allah, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah beban yang kita hadapi pun akan mudah untuk kita lewati. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita harus sadar betul. Untuk menguatkan hati kita agar lapang, kita harus sadar bahwa Allah itu tidak memberikan ujian itu melebihi batas kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian yang kita hadapi itu sudah ditentukan, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin bahwa kita bisa melewatinya. Jadi tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan kita, tidak ada. Selagi kita itu mau berbaik sangka kepada Allah, mau berikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita, menguatkan diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ujian itu akan terlewati. Karena janji Allah sendiri adalah bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan Allah mengulangi itu 2 kali, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita harus yakin, jangan kemudian berprasangka jelek pada Allah. Jangan kemudian berputus asa dari Allah. Kita harus yakin bahwa kita bisa melewati ini semua. Dan endingnya adalah ketika kita sabar, kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, sekaligus derajat diri kita di hadapan Allah akan semakin baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit itu tentunya yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada baiknya mari kita ikuti sesama. Mari kita ikuti secara bersama-sama untuk kehidupan kita masing-masing. Astaghfirullahalazim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.